Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk seluruh Bapak dan Ibu guru yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Tio Yoga Sugama. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 23 Raksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dan sekaligus saya pun merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan ketiga di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Baik Bapak dan Ibu, pada video kali ini, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil peer teaching, yaitu kegiatan layanan bimbingan kelompok dengan topik tugas ya. Nanti pembahasannya tentang etika yang baik dalam menghubungi guru. Nah, sebelumnya saya memohon maaf apabila nanti dalam tayangan videonya ada beberapa kesalahan, ada beberapa kekeliruan, dan apabila ada hal yang baik, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, termasuk untuk Bapak dan Ibu guru. Selamat menyaksikan, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak Bapak yang ganteng, yang cantik dan luar biasa. Wah, Bu Isna, Mbak Isna udah senyum-senyum nih ya. Makasih, Pak. Gimana kabarnya anak-anak Bapak yang ganteng, yang cantik? Baik? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah baik. Bapak doakan semoga kalian ya, kita semua di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, dan juga dalam keadaan bahagia. Kenapa harus bahagia? Ternyata Bapak pernah baca artikel nih di Twitter kalau tidak salah, ternyata kebahagiaan itu adalah salah satu kunci hidup sehat. Nah makanya kita harus bahagia dulu nih dalam atau sebelum melaksanakan kegiatan atau aktivitas sehari-hari baik di rumah maupun di luar rumah. Baik, hari ini sebelum Bapak menjelaskan kita ngapain berkumpul di Google Meet ya, harusnya sih di tatap muka nih di sekolah, tapi lagi pandemi kayaknya kita melaksanakan kegiatan ini nih di Google Meet. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih buat anak-anak Bapak yang luar biasa ini yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Nah sebelum Bapak menyampaikan apa itu bimbingan kelompok, nanti kita ngapain aja, kita berdoa dulu ya. Siapa di sini yang mau pimpin doa, anak-anak? Silahkan. Saya Atau Pak. Bapak? Oh, Mbak Isna, ayo Mbak Isna. Silahkan Mbak Isna dipimpin. Mari teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mbak Isna sudah bersedia memimpin doa. Baik, tadi Bapak di awal bilang mau menyampaikan tentang kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya sudah ada yang pernah mengikuti BKP bimbingan kelompok anak-anak? Belum Pak. Ya? Belum Belum. Pak. Oh, belum. Berarti ini pertama kali ya? Iya, Pak. Pertama kali ya. Siap. Nah, berhubung baru ada, Pak. Gimana Mas Bambang? Gurunya baru ada, Pak. Oh, gurunya baru ada. Ya, karena kan kalian masih kelas 7 ya, dan baru 1 bulan kurang menjadi siswa SMP, jadi baru tahu juga ya bimbingan konseling ya, karena di SD nggak ada ya. Baik. Ya, Pak. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kan Bapak sudah sedikit menjelaskan tentang bimbingan konseling itu apa ya secara keseluruhan. Nah untuk hari ini adalah salah satu kegiatan yang ada di bimbingan konseling nih, yaitu namanya bimbingan kelompok ya. Nah bimbingan kelompok ini agak sedikit berbeda dengan kita belajar di kelas pada umumnya ya. Jadi bimbingan kelompok ini nanti kalian dituntut untuk berperan aktif. Jadi nggak cuma Bapak nih yang menyampaikan sesuatu ya. Jadi nanti kita akan membahas suatu topik yang lagi happening, topik yang lagi in, atau kalau bahasa kaliannya mau viral gitu ya, yang lagi viral nih. Nanti akan kita bahas. Nah, selain itu di dalam BKP ini, di dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa hal yang mau Bapak sampaikan kepada kalian ya. Yang pertama ada asas-asas. Pernah dengar kata asas di SD? Pernah dengar nggak anak-anak di SD? Asas, kata asas pernah dengar ya? Pernah Pak. Nah, alhamdulillah. Nah, di BKP ini, kegiatan kelompok ini ada 4 asas. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Yang kedua ada asas keterbukaan.
Yang ketiga ada asas kerahasiaan, dan yang terakhir ada asas kenormatifan. Ya, secara garis besar, jadi kesukarelaan itu kalian nanti dalam mengungkapkan pendapat, ide, gagasan, ya, tanggapan ataupun sanggahan, ya, apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan, yaitu secara sukarela, ya, tidak adanya paksaan dari pihak manapun. Bagaimana? Sudah paham ya untuk asas ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya kita ke perkenalan. Berhubung ini kalian dari kelas yang berbeda, nggak cuma kelas 7A, nggak cuma kelas 7B, jadi kita perkenalan dulu ya. Bapak mau memperkenalkan diri dan kalian pun harus memperkenalkan diri. Nah, simpel. Perkenalannya jadi cukup menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan cita-cita. Contoh dari Bapak. Nama saya Tio Yoga Sugama, panggilan saya Tio, cita-cita saya, ayo tebak, apa ini? Atau begini? Kameramen, Pak. Ya, bisa, fotografer. Ya. Oh, fotografer. Fotografer, bisa, kameramen juga bisa. Yang terakhir nih, silahkan Saya, Mbak Pak. yang belum, ya silahkan Mbak. Ya, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yeni Yeni Kristina. Bisa dipanggil Yeni. Saya kelas 7E ya, teman-teman. Kalau cita-cita saya nih, jadi gini nih. Gitu, Pak. Bisa tebak. Coba ulang Mbak Yeni. Pantomim kayaknya. Modeling. Iya tuh, hampir. Selebgram. Iya deh, kalau sekarang selebgram dulu deh. Oh, Ntar kalau selebgram. udah jadi artis beneran ya. Amin. Walaupun nanti belum punya kesempatan, siapa tahu saudaranya ada yang menjadi selebgram ya Mbak ya. Iya Pak. Baik, terima kasih anak-anak Bapak yang ganteng, yang cantik. Tadi kalian sudah memperkenalkan diri. Dan Bapak lihat nih kayaknya aktif semua ya dari kalian ya. Aktif semua. Bapak berharap nanti pada saat membahas topik kalian pun bisa berpendapat secara jelas, secara lugas ya. Jadi nggak malu-malu. Kayaknya sih Bapak lihatnya nggak malu-malu nih ya. Baik. Bagaimana? Sudah siap untuk membahas topik anak-anak Bapak? Udah siap Pak. Sudah siap? Siap. Baik. Oh ya, Bapak lupa tadi di awal Bapak nggak menyampaikan tujuan ya. Mohon maaf ya sebelum kita beralih ke tahapan topik atau ke tahapan intinya dari bimbingan kelompok ini. Jadi tujuan bimbingan kelompok ini yang pertama Bapak mau mencoba melatih komunikasi kalian nih. Ya, berani atau tidak berkomunikasi di hadapan orang banyak ya di umum. Terus juga mampu berpendapat, mampu mengeluarkan ide, mampu mengeluarkan gagasan dan lain sebagainya. Dan selain itu juga kalian bisa menghargai pendapat orang lain, teman-teman kalian yang lain ya. Dan yang terakhir nanti pembahasan yang akan kita bahas topiknya itu bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari ya. Sudah paham ya anak Bapak ya? Baik, kalau sudah siap kita langsung ke tahapan inti. Kita akan membahas tentang topik yang lagi happening. Sebenarnya di dalam bimbingan kelompok ini, ya kegiatan ini ada dua jenis topik sebenarnya, ada topik tugas dan topik bebas. Ya, tapi berhubung ini ada hal yang urgent, ya hal yang penting yang perlu kita bahas bareng-bareng, bahas bersama. Jadi 2 minggu yang lalu ada beberapa laporan dari wali kelas dan guru mata pelajaran tentang kebiasaan kalian nih, kebiasaan kalian kelas 7 terutama itu dalam berkomunikasi dengan guru. Nah, makanya Bapak, untuk topiknya Bapak akan menggunakan topik tugas. Jadi topiknya pembahasannya dari Bapak ya. Nggak apa-apa ya? Boleh? Anak-anak? Boleh Pak. Boleh ya, boleh Bapak tentukan ya topiknya ya. Baik. Untuk topik yang akan kita bahas bareng-bareng nanti yaitu tentang etika yang baik dalam menghubungi guru. Nah, siapa nih? Udah ada yang nyengir nih kayaknya nih. Kayaknya pernah ya mengalami seperti itu ya? Jenny coba. Oh, Mbak Yeni pernah. Baik. Iya Pak, pernah Pak. Tapi nggak dibalas tuh sama gurunya. Baik, anak-anak Bapak, pembahasan yang pertama sebelum ke nanti ada 3 pembahasan ya, ada 3 pembahasan yang akan kita diskusikan. Jadi nanti
Bapak mau mencoba membahas tentang apa itu etika, terus kenapa sih kita harus beretika kepada guru gitu ya, terutama dalam berkomunikasi, dan yang terakhir gimana sih caranya, ya caranya beretika yang baik dan benar. Nah, menurut kalian etika itu apa? Ayo coba, apa sih etika? Boleh langsung ditirukan atau boleh, Pak, menurut saya etika ini cuma satu kata juga boleh. Silakan. Etika itu apa ya etika ya? Aturan bukan ya, Pak? Aturan, wah bagus, bisa Mbak Astria. Ada lagi? Perilaku, betul. Nah, oh ya, sebelumnya tadi untuk Mas Bambang, kalau kita misalkan tidak tahu, itu jangan jawabnya tidak tahu ya Mas ya, tapi belum tahu ya. Iya, Kalau belum tahu nanti ada usaha untuk mencari tahu. Baik, terima kasih Mas Bambang. Ada lagi yang mau menambahkan, Mas Mbak? Apa itu etika? Cukup? Ya, Bapak mau merangkum ya, etika benar apa kata kalian ya? Sebuah aturan, sebuah sopan santun, sebuah kebaikan, hal-hal yang baik yang perlu kita perhatikan ya dalam melakukan atau kegiatan aktivitas sehari-hari. Ya, terutama atau contohnya seperti dalam menghubungi guru, ya guru kalian. Nah, selanjutnya Bapak mau mempersilahkan kalian nih untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman yang lain, pengalaman pada saat menghubungi guru, boleh pengalaman yang baik atau pengalaman yang buruk. Yang pertama, Saya, Pak. ya silahkan, Mbak Lupita yang mau jadi DJ ya tadi ya. Ya, saya pernah, Pak. Wah, semangat tuh. Guru langsung terus saya bilang, Bu, Assalamualaikum. Bu, tugas ini halaman ini saya udah ngerjain loh, Bu. Kok saya nggak dikasih nilai? Saya nggak dibalas-balas. Terus saya langsung ditelepon sama wali kelas saya. Katanya saya kurang ajar, Pak. Langsung ngomong kayak gitu sama guru mapel. Saya dimarahin. Jadi saya nggak tahu gimana caranya, Pak. Baik, nanti akan kita bahas ya satu persatu ya. Ada lagi Mas Mbak yang mau berbagi pengalaman atau sudah cukup? Cukup? Baik, cukup. Nah, ya kita lanjut. Sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mau secara sukarela ya, secara terbuka juga bercerita tentang pengalamannya di sekolah dalam menghubungi guru ya. Nah, menurut kalian nih, apa yang tadi sudah diceritakan, ada berapa? Ada 4 ya, ada 5, ada Mbak Lupita, ada Mbak Yeni, ada Mbak Rohma, Mas Bambang dan Mbak Astria yang tadi berbeda-beda ceritanya. Coba siapa yang bisa menanggapi menurut kalian itu kenapa kok nggak dibalas, kenapa kok nggak dimarahin? Coba kita bahas dulu yang Mbak Lupita ya. Tadi kan Mbak Lupita kan ceritanya tentang malah dimarah-marahin. Coba siapa yang mau menanggapi? Nah, sebelum ke pembahasan yang terakhir ya, nanti Bapak akan membahas tentang caranya nih. Nah, gimana caranya, dan sebenarnya dengan kalian tadi menanggapi cerita-cerita pengalaman dari teman-teman yang lain, itu pun secara nggak langsung kalian sudah ada keinginan untuk berubah, ya, sudah ada keinginan untuk melakukan hal yang baik, yaitu apa? Yaitu beretika yang baik dalam menghubungi guru. Nah, etikanya seperti apa? Caranya bagaimana? Nanti kita akan bahas, ya. Berhubung ini kayaknya udah agak-agak loyo mukanya, Bapak boleh ngasih sedikit peregangan sama kalian? Boleh, Pak. Boleh ya? Boleh, Pak, Mungkin boleh. kalian punya ide mau ada peregangan apa? Yang SD-nya ikut pramuka biasanya banyak tuh ya. Senam Cherry Bell. Tahu grup Cherry Bell, Mas Mbak? Tahu lah, Pak, tahu lah. Oh, tahu, yang perempuan rata-rata tahu ya. Ini namanya senam Cherry Bell. Jadi sebenarnya simpel sih. Nanti ada nyanyiannya. Nyanyiannya itu Cherry Belle 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 Cherry Belle 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 oh kaba saria bem 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 bem. Terima kasih, udah cukup. Walaupun tidak bisa menghilangkan rasa ngantuk kalian, tapi setidaknya mengurangi ya. Baik, yang terakhir ini akan kita bahas tadi yang di awal Bapak bilang, kita akan membahas tentang caranya. Ya, bagaimana sih caranya beretika yang baik dalam menghubungi guru.
Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan oleh teman-teman kalian yang lain, ya. Ayo, siapa yang mau berpendapat kembali? Siapa yang mau mengeluarkan kesimpulannya nih tentang apa sih cara atau etika yang baik dalam menghubungi guru? Apa saja yang perlu diperhatikan? Silahkan, ada. Nanti akan Bapak luruskan kalimatnya kalau emang misalkan Mas Roni, ya nanti selanjutnya Mbak Isna ya. Mas Roni silahkan Mas. Iya Bapak, etika dalam menghubungi guru yang jelas tahu waktu, jelas tidak tengah malam. Nah, tadi betul yang dikatakan oleh Mbak Isna dan Mas Roni. Tadi Mas Roni mengatakan dari waktu, kita harus memperhatikan waktu, setuju ya? Nah, maksudnya itu memperhatikan waktu, jadi kita menghubungi guru itu mungkin jangan 24 jam. Jangan seperti tadi Mbak siapa? Mbak Rohma ya, dengan Mbak Yeni ya, dengan Mbak Astria ya. Oh bukan Mbak Yeni tadi bahasa ya. Mbak Roma, Mbak Roma, Mbak Astria dan Mas Bambang tadi masalah waktu. Oke, Bapak boleh menambahkan tidak anak-anak? Hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam etika menghubungi guru? Tadi kan sudah ada 4 ya, sudah ada 4 poin. Boleh ya menambahkan Bapak ya? Silakan ya Pak. Boleh. Tambahan Bapak yang terakhir itu kalian harus mengucapkan terima kasih, ya, harus mengucapkan terima kasih dan juga harus rendah hati, harus minta maaf. Nah, minta maaf di sini bukan berarti kalian karena kesalahan gitu, enggak, karena melakukan kesalahan tidak, tapi atas dasar kerendahan hati, ya minta maafnya atas dasar kebaikan karena kalian orang baik gitu ya, bukan karena atas kesalahan. Oke, ya, itu pembahasannya bimbingan kelompok hari ini. Terima kasih kalian sudah sangat amat berperan aktif ya, baik dalam tadi mengikuti games ya, di awal perkenalan, terus ice breaking, terus juga terutama dalam menyampaikan pendapat, bercerita dan lain sebagainya. Nah, baik, langkah selanjutnya atau tahapan selanjutnya atau kegiatan selanjutnya, Bapak menginginkan kalian berkomitmen nih ya, berkomitmen. Tadi kita di akhir sudah membahas tentang cara beretika yang baik dan benar. Ada 7 poin ya, ada 7 poin etika yang baik dan benar dalam menghubungi guru. Nah, sekarang Bapak minta kalian untuk berkomitmen apa yang ingin kalian lakukan dan apa yang harus kalian lakukan dalam menghubungi guru. Silahkan kalian chat di ini ya, di kolom ini ya. Silahkan kalian chat di kolom ini secara simpel aja, secara garis besar aja. Contoh misalkan saya berjanji ingin menghubungi guru sesuai waktu jam kerja misalkan ya, atau misalkan saya menghubungi guru dengan bahasa yang baik dan benar. Silahkan ya Mas dan Mbak, Bapak kasih waktu berapa menit ya? 2 menit deh maksimal ya. Terima kasih Mas Mbak sudah berkomitmen. Semoga Bapak sih berharapnya nggak cuman janji di atas laptop ya, di atas kertas ya, tapi harus dipraktikkan juga di kehidupan sehari-hari ya. Yang tadi Bapak bilang di awal, salah satu tujuan BKP ini atau kegiatan bimbingan kelompok ini supaya kita ada perubahan dalam diri kita, walaupun kecil tapi harus ada perubahan. Terima kasih. Sebelum Bapak akhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, Bapak berharap ya kalian tadi yang Bapak bilang itu harus menjaga kerahasiaan. Jadi yang sifatnya pribadi atau privacy dari salah satu siswa atau anggota kelompok itu jangan sampai kalian beberkan atau kalian ceritakan keluar ya. Jadi sifatnya privacy atau pribadi. Jadi nggak boleh diceritakan keluar. Nah, terus Bapak boleh nih minta nih salah satu dari kalian ingin menyampaikan kesan atau pesan, boleh silahkan. Pesan selama BKP seperti apa, atau Pak BKP-nya kok kurang seru ya karena nggak pada aktif, atau Pak kok BKP-nya terlalu aktif ya sayanya nggak fokus misalkan. Silahkan Mas atau Mbak boleh. Perwakilan saja ya karena kita berhubung waktunya sudah cukup panjang. Silahkan Mas dan Mbak. Oh Mbak Astria, silahkan Mbak Astria. Baik Bapak, terima kasih.
atas kesempatannya. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman semua yang telah menyadarkan saya bahwa untuk menghubungi guru itu ternyata ada etikanya, sehingga ada balasan yang baik atau positif dari Bapak Ibu guru. Jadi saya menjadi tahu kalau apa yang saya perbuat menelpon guru malam-malam itu memang tidak benar, sehingga Bapak guru menjadi marah kepada saya. Mungkin untuk kedepannya saya akan beretika lagi ketika menghubungi Bapak atau Ibu guru. Terima kasih Bapak dan teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak Astria, semoga apa yang diucapkan Mbak Astria bisa ya dilaksanakan ya Mbak ya di kehidupan sehari-hari ya Mbak ya. Ya Pak, Terima kasih Mbak Astria. Satu lagi boleh Mas dan Mbak yang mau memberikan kesan atau pesan atau harapan baik untuk diri sendiri maupun teman-teman yang lain. Tidak ada? Cukup? Baik. Kalau cukup, terima kasih ya, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan buat anak-anak Bapak yang ganteng, yang cantik. Harapan Bapak yang lain semoga apa yang kalian dapatkan di sini yang sifatnya umum ya, yang sifatnya umum silahkan kalian share ke teman-teman kalian di kelas ya, supaya mereka juga bisa berperilaku atau beretika yang baik dalam menghubungi guru. Ada pertanyaan atau ada yang mau dibahas lagi anak-anak? Tidak ada? Cukup? Terima kasih ya, kita berdoa dulu. Bapak aja mimpin doa ya, nggak apa-apa ya. Kita berdoa dulu dengan agama masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain atau teman-teman yang lain. Ya, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Bapak akhiri. Bapak mohon maaf ya apabila ada kesalahan dalam berdiskusi di bimbingan kelompok ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.